Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa di dalam ibadah keluarga. Kita bersyukur bahwa perjumpaan ini di dalamnya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, apalagi di tengah situasi COVID ini. Tetapi biarlah dengan iman yang terarah kepada Tuhan, kita senantiasa mengasihi Tuhan. Disilakan Bapak Ibu berdiri, kita akan sama-sama mengangkat pujian kita bakti 12. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon akan kasih serta karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami sedang hendak mulai beribadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami ini, sehingga hari ini hati kami hanya tertuju padamu. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarlah hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu lah kami senantiasa berdoa. Amin. Tibalasannya kita memasuki Mazmur Puji-Pujian, pembacaan Mazmur Puji-Pujian, sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan 5 secara berbalasan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layak memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Tibalah saatnya kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Ya Bapa Surgawi dalam Kristus pengasih, karuniakanlah kami Roh Kudus yang memimpin kami mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman. Berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya dan memberitakannya. Haleluya. Amin. Disilahkan sidang jemaat berdiri, mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yakni Kisah Para Rasul pasal 20, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman-Nya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-pecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah.
Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari dalam bacaan firman ini terangkat satu tema perenungan. Perpisahan yang menghiburkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus termasuk saudara dan saya. Pasti mengetahui dan mengenal dengan baik siapa Rasul Paulus yang diceritakan di dalam Alkitab asalkan Bapak Ibu dan saya taat beribadah. Bapak Ibu saudara, Rasul Paulus adalah hamba Tuhan yang setia memberitakan Injil di saat susah atau senang. Ia tidak pernah memilih-milih di mana ia harus memberitakan Injil. Tetapi ketika Tuhan menempatkan dan mengizinkan ia memberitakan Injil, ia laksanakan dengan sukacita. Di dalam segala keadaan terutama Bapak Ibu, jadi dalam segala keadaan pekabaran Injil ini, terutama pakit getirnya dunia pelayanan, Rasul Paulus tetap taat dan setia. Tetap setia memberitakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus tidak hanya membangun jemaat, tetapi ia juga setia mengunjungi mereka. Jadi kalau kita lihat itu ada orang mau bangun jemaat tapi tidak setia berdialog dengan jemaat. Berbeda dengan Rasul Paulus. Ia membangun jemaat. Tetapi ia juga setia mengunjungi jemaat yang dibangunnya. Ia setia berdialog dengan mereka. Ia setia mendoakan mereka. Bahkan ia memberikan pengajaran-pengajaran iman. Ia mengembalakan mereka dengan baik. Dan apa yang dilakukan Paulus ini, itulah bentuk kepedulian dari seorang pekabar Injil atau hamba Tuhan, Rasul Tuhan yang bernama Rasul Paulus. Ia melakukan semua tanggung jawabnya dengan kegembiraan. Ia tidak melakukan dengan sungut-sungut. Oleh karena itu ketika terjadi perjumpaan dan perpisahan dengan jemaat yang ia kunjungi, bagi Paulus tetap mensukacitakan, puji Tuhan dan aman-aman saja. Bapak Ibu saudara-saudara, semua tanggung jawab ketika dilakukan dengan sukacita, maka akan menjadi berkat. Sebab itu, biarkanlah semua areal-areal pelayanan itu bercerita tentang perjumpaan dan perpisahan yang sangat menghibur, yang sangat mengharukan, menegangkan mungkin, menggembirakan, dan menyenangkan hati. Hati siapa yang disenangkan? Yakni Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kalau kita lihat, Paulus sangat diberkati oleh Kristus. Pelayanan-pelayanan Paulus diberkati oleh Kristus. Itu jelas di dalam pembacaan kita hari ini. Kisah Rasul pasal 20
ayat 7 sampai dengan 12. Diceritakan di dalam bacaan ini terjadi perjumpaan kasih antara Paulus dengan jemaat yang dibangunnya. Ada suasana jamuan kasih yang menyenangkan, ditutup dengan perjamuan kudus, dengan sukacita. Ya mungkin saja ada orang yang tetap semangat mendengarkan Injil, tetapi juga mungkin ada orang yang sudah tidak semangat atau kelelahan seperti Eutikus ini, akhirnya dia mengantuk dan dia jatuh dikatakan mati. Tetapi jamahan Paulus, sentuhan Paulus, kuasa Tuhan Yesus yang diberikan kepada Paulus, Eutikus ini akhirnya hidup. Ini mujizat yang luar biasa Bapak Ibu. Semua terjadi karena adanya ketaatan dan kesetiaan dari seorang yang bernama Paulus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lewat firman Tuhan ini, sekalian kita semua diingatkan pertama, pertemuan-pertemuan Kristiani ataupun persekutuan, ataupun pertemuan yang terjadi, perjumpaan yang terjadi di dalam ibadah-ibadah, itu semua kita lakukan, kita rasakan karena kita bersukacita di dalam Kristus. Karena kita sudah dikasihi dan diselamatkan oleh Kristus. Karena peringatan-peringatan karya penyelamatan Allah yang menjadi dasar di dalam pengutusan kita sebagai umat maupun kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Terutama kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Bahwa kita diutus di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kita dipercayakan tanggung jawab. Marilah tanggung jawab itu saling menguatkan, saling mengingatkan dan mengajarkan bagaimana Kristus luar biasa untuk kehidupan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara, dengan iman kepada Yesus Kristus kita mengerti bahwa setiap perjumpaan dalam beribadah selalu ada cahaya kasih Tuhan yang terus mengingatkan saudara dan saya, salinglah mendoakan. Jangan pernah membalas kebencian dengan kebencian, dendam, sakit hati. Sebab dimanapun kita berada, baiklah kita bercerita tentang bagaimana kasih Tuhan itu. Boleh terjadi pertemuan dan perpisahan, tetapi semua menceritakan bagaimana kuasa Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Contohnya Rasul Paulus. Karena itu di dalam kita menjalankan hidup ini, apapun tantangan kehidupan, selalulah kuat dan optimis. Tetaplah setia memberikan nasihat-nasihat dan pengajaran-pengajaran agar supaya apa yang Tuhan kehendaki untuk dunia ini tentu akan dirasakan oleh dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan kesempatan kita berkarya di dunia. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kita hidup di dunia. Gunakanlah kesempatan itu dengan baik. Pakailah waktu-waktu itu dengan beribadah di hadapan Tuhan. Berdialog tentang firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan dengan baik. Sehingga Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah menyesali sebuah perjumpaan persekutuan. Baik itu di dalam keluarga. Baik itu di dalam persekutuan bergereja. Maupun kita berada di mana saja. Apa yang kita tabur tentu juga akan menghasilkan taburan yang baik, menghasilkan yang baik. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita tidak miskin waktu dalam beribadah dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan luar biasa untuk kita. Marilah Bapak Ibu, kita koreksi diri kita masing-masing agar supaya kita mampu juga. Kalau yang baik kita teruskan, yang tidak baik jangan kita teruskan. Dan kita percaya mujizat itu masih ada sampai sekarang. Asalkan kita taat dan setia seperti yang telah diteladankan oleh Rasul Paulus. Baik kita sebagai pendeta, penatua, diaken maupun umat.
Ini firman untuk kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang mati karena namanya, hai martir yang kudus, di dalam salib bermegah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari-hari kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk memakai hari-hari kehidupan ini untuk mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami yang kami mulai dari dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, khususnya yang ada di GPIB Immanuel Surabaya ini. Berkatilah setiap bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, setiap orang tua dalam menjalankan semua tanggung jawab Tuhan. Membesarkan, mendidik dan mengarahkan, memberikan pengajaran-pengajaran yang baik, pengajaran-pengajaran yang rohani bagi anak-anaknya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk semua anak-anak di dalam rumah tangga, bentuk mereka menjadi luar biasa. Jadikan mereka anak-anak yang baik, yang berguna. Apa yang menjadi harapan dan cita-cita tidak akan pernah sia-sia sebab Engkau adalah jawaban atas segala pengharapan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Hamba mau juga berdoa secara khusus untuk semua pekerjaan umat-Mu. Sebagai bekerja sebagai pemerintahan, ABRI sipil, pengusaha, pembisnis dan lain sebagainya. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati, terutama di tengah situasi COVID-19 yang belum berakhir. Kami yakin percaya Tuhan senantiasa memberikan secukupnya dalam perjalanan kehidupan ekonomi kami, sandang pangan dan papan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus untuk mereka yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Mari Tuhan datang jamah dan sembuhkan mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang berhari ulang tahun dalam sepekan ini, pribadi atau rumah tangga, bersama-samalah dengan kebahagiaan-kebahagiaan mereka. Yang berduka Tuhan tolong kuatkan, kiburkan, yakinkan mereka bahwa orang yang mereka cintai pulang ke rumah-Mu sudah sangat berbahagia bersama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan, pemerintah bangsa dan negara kami titip dalam doa. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa yang Maha Kasih, ini doa yang kami serahkan kepadamu. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Marilah kita mendengarkan makna persembahan syukur sesuai dengan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah
sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun, kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Disilakan sidang jemaat berdiri, kita mendoakan persembahan syukur ini. Mari kita berdoa. Dalam curahan kasih-Mu sajalah ya Tuhan, kami memiliki segala kecukupan, dan dalam berkat-Mu sajalah Tuhan, memampukan kami untuk memberi dengan pemberian ini. Kami tidak akan kekurangan, melainkan Tuhan akan semakin mencukupkan hidup kami, sehingga kami selalu sejahtera dalam pengharapan pada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tetap berdiri, dengarkanlah akan amanat pengutusan. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari bersama keluarga kita untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menabikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus, serta terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.